Mungkin ini adalah salah satu hewan yang kalian takuti di lautan. Karena membayangkan durinya yang tajam sudah membuat kita ngeri sendiri. Apalagi sampai kita menginjak hewan yang satu ini. Pastinya sangat sakit. Inilah dia bulu babi. Bulu babi adalah makhluk lautan yang umumnya ditemukan di perairan laut. Mulai dari lautan tropis hingga lingkungan lautan yang lebih dingin. Meskipun mereka seringkali dianggap sebagai organisme sederhana, penelitian ilmiah telah mengungkapkan kerumitan dalam biologi dan ekologi bulu babi ini. Karena itu, dalam video ini kita akan mengenal lebih jauh tentang bulu babi. Dan mari bercerita. Bulu babi pertama kali muncul sekitar 450 juta tahun yang lalu. Bulu babi ini termasuk salah satu dari sekitar 950 spesies hewan invertebrata laut berduri yang masih hidup hingga saat ini. Yang disebut juga Echinodermata, yang artinya berkulit runcing. Hewan ini juga sering disebut lanak laut karena menyerupai lanak yang sama-sama berduri tajam. Bulu babi dapat ditemukan di seluruh lautan di bumi. Kebanyakan bulu babi ditemukan di perairan laut yang hangat dan berkeliaran di dekat terumbu karang atau hamparan rumput laut di dasar laut yang berbatu. Spesies lainnya hidup di laut yang dalam. Sebagian besar berada di kedalaman 5.000 meter di bawah permukaan. Bulu babi terdalam yang pernah tercatat adalah di kedalaman 7.340 meter di bawah permukaan laut. Ukuran bulu babi biasanya berkisaran antara 3 hingga 10 cm, tetapi spesies terbesar dapat mencapai hingga 36 cm. Mereka memiliki tubuh yang kaku, biasanya berbentuk bola, memiliki duri yang dapat bergerak. Sehingga kelas tersebut diberi nama Echinoidae dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti tulang belakang. Ketika mendengar bulu babi, mungkin di bayangan kalian akan sesuatu berbentuk bulat dan memiliki banyak duri. Itu benar, tetapi tak semua bulu babi seperti itu. Karena terdapat lebih dari 1.000 spesies bulu babi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Memang kebanyakan bulu babi modern berbentuk bulat. Mereka adalah bulu babi yang biasanya ditemukan. Tetapi sekitar 1/4 bulu babi telah memodifikasi bentuk tubuhnya secara besar-besaran. Misalnya, ada bulu babi yang berevolusi menjadi bentuk yang lebih datar dan duri yang lebih kecil untuk beradaptasi dengan kehidupan yang bersembunyi di pasir. Ada juga yang mendapatkan bulu babi laut dalam yang sangat aneh dengan tubuh aneh yang tidak terlihat seperti bulu babi pada umumnya. Bulu babi sebenarnya tidak bisa berenang. Mereka hidup dan bergerak di sepanjang dasar laut, menyukai permukaan keras seperti karang dan bebatuan. Sekilas, melihat bulu babi terlihat seperti sedang memantul-mantul di dalam air, atau menggunakan duri untuk bergerak. Tapi, faktanya, mereka sebenarnya memiliki organ. Oleh para ilmuwan menyebutnya kaki tabung, yaitu anggota tubuh kecil dan sangat fleksibel yang bergerak masuk dan keluar dari cangkangnya yang sangat cepat. Bulu babi menggunakan tekanan air internal tubuhnya sendiri untuk membuat kaki tabungnya bergerak. Saat kaki tabungnya memompa masuk dan keluar dari dalam tubuh mereka, mereka mendorong seluruh tubuh mereka ke dasar laut. Hal ini menciptakan ilusi bahwa bulu babi menggunakan durinya untuk bergerak. Karena kaki tabung dan duri bulu babi terlihat sangat mirip, tidak mengherankan jika banyak orang yang sering menukarnya. Beberapa bulu babi juga memiliki organ mirip penjepit, yang terlihat seperti rahang kecil. Ini disebut pedislaria. Sebagian besar digunakan untuk pertahanan diri atau untuk menghilangkan kotoran dari hewan. Dan pedislaria, pada beberapa spesies bulu babi, ada yang berbisa. Bulu babi adalah hewan omnivora. Makanan utama mereka adalah alga. Tetapi mereka juga memakan beberapa hewan seperti teripang, kerang, dan bunga karang.
Saat bulu babi bergerak dengan kaki tabungnya, mereka mengikis ganggang ke dalam mulutnya. Organ pengunyah unik mereka disebut Lanthera aristoteles dan mencakup rahang yang rumit dan 5 gigi yang bisa mengasah sendiri. Jika sesuatu yang bergizi mendarat di tubuh bulu babi di luar jangkauan Lanthera aristoteles, mereka akan menggunakan kaki tabungnya untuk memasukkan makanan tersebut ke mulutnya. Karena mereka mengambil makanan dari dasar laut, masuk akal jika mulut bulu babi berada di bagian bawah. Mereka mengeluarkan kotoran dari anus di bagian atas tubuh mereka. Bulu babi dewasa biasanya terlindungi dengan baik dari sebagian besar predator karena duri mereka yang kuat dan tajam, yang pada beberapa spesies bisa menjadi duri yang berbisa. Bulu babi adalah salah satu makanan favorit dari hewan, seperti lobster, kepiting, triggerfish, kepala domba California, berang-berang, dan belut serigala. Semua hewan ini memiliki adaptasi khusus, seperti gigi, penjepit, cakar, dan kekuatan yang memungkinkan mereka mengatasi sifat pelindungan yang sangat baik dari bulu babi. Jika tidak dikendalikan oleh predator, bulu babi akan merusak lingkungannya, menciptakan apa yang oleh para ahli biologi disebut sebagai bulu babi yang tandus. Ini umumnya didefinisikan sebagai area yang dinominasi bulu babi dengan sedikit atau tanpa rumput laut sekalipun. Biasanya, bulu babi merumput di batang bawah rumput laut, menyebabkan rumput laut tersebut hanyut dan mati. Hilangnya habitat dan nutrisi yang disediakan oleh hutan rumput laut menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap ekosistem laut. Ini berdampak dari bulu babi yang tak terkendali. Seperti contoh lagi, berang-berang laut telah masuk kembali ke British Columbia dan secara signifikan meningkatkan kesehatan ekosistem pesisir di sana. Jadi memang dibutuhkan predator bulu babi untuk menyeimbangkan ekosistem di bawah laut. Duri mereka cukup tajam untuk menembus kulit manusia, sehingga menimbulkan luka tusukan yang bisa menyebabkan infeksi. Parahnya lagi, duri bulu babi cenderung putus sehingga tersangkut di dalam tubuh orang yang baru saja disengatnya. Meskipun racun bulu babi cenderung memberikan efek ringan pada kebanyakan orang, beberapa orang sebenarnya memiliki alergi terhadap bisa. Hal ini menyebabkan reaksi parah berupa kesulitan bernafas, yang bisa berakibat fatal tanpa perhatian medis. Walaupun sering sekali menyakiti manusia, namun bulu babi juga sering disakiti oleh manusia. Karena bulu babi adalah makanan yang enak bagi manusia. Mereka digunakan dalam masakan Italia, Eropa, Chili, dan di Selandia Baru. Bahkan orang Jepang memakan hingga 50.000 ton bulu babi per tahunnya, yang mereka sebut uni, yang merupakan 80% dari panen tahunan bulu babi di dunia. Hal ini menjadi bisnis besar bagi eksportir bulu babi di Korea Selatan dan di Amerika Serikat. Selain bulu babi, telur bulu babi juga merupakan makanan lezat yang mahal di Jepang, dengan 1 kilonya berharga $360 atau sekitar 5 juta rupiah. Tetapi faktanya, bulu babi di Jepang telah menimbulkan protes dari para pemerhati lingkungan di sana dengan alasan bahwa hal tersebut mendorong penangkapan bulu babi secara berlebihan. Jelas itu bisa merusak biota laut. Penangkapan berlebihan bulu babi untuk industri makanan dapat mengancam populasi mereka. Bulu babi sensitif terhadap perubahan lingkungannya. Mereka dapat bertindak sebagai sistem peringatan terhadap potensi masalah ekosistem seperti kenaikan suhu. Pengasaman laut dan kenaikan suhu mungkin merupakan ancaman jangka panjang terbesar bagi bulu babi secara keseluruhan. Meskipun bulu babi merupakan salah satu hewan yang tidak mau kalian temui, tetapi mungkin hewan inilah yang mau kalian makan. Bulu babi adalah salah satu ekologi laut yang sangat unik dan menarik untuk dipelajari, karena evolusi mereka sangatlah menakjubkan. Gimana? Apakah kalian sekarang berniat untuk mempelajari hewan ini lebih lanjut?
hewan semenakutkan seperti bulu babi saja bisa dimakan oleh manusia. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa manusia semenakutkan itu. Mungkin sekian yang bisa gue rangkum kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan. Dan kalau kalian mau koreksi dan menambahkan, langsung saja ke kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mari bercerita.